Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji nama-Nya di Minggu Jubilate ini. Di dalam nama Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BNHKI nomor 585 ayat 1 hingga 3.
Amin. Marilah kita dengarkan janji pengampunan dosa kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Syukur kepada Tuhan, dosa kita telah diampuni. Kita berikan pujian kepada Tuhan dari PN nomor 191 tambah 3. Oh
dimulai dari ayat 11 hingga ke 18. Mari kita buka Alkitab kita untuk kita sama-sama membacakannya. Kami mulai dari ayat yang ke-11, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, 12. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu mendekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang. Khotbah pada hari ini tentang gembala yang baik. Firman Tuhan ini mungkin kita sudah bisa mengapresiasikannya dalam kehidupan kita atau pikiran kita. Sebab ini bukan hal yang baru menjadi khotbah di tengah-tengah minggu, yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan tadi, yang memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus selalu memberikan nyawanya, selalu setia dengan janjinya untuk tetap melindungi kita, menggembalakan hidup kita, membawa kita ke dalam rumput hijau,
memberikan kita, membawa kita ke dalam air yang tenang. Semua kebutuhan yang untuk domba-dombanya Tuhan selalu menggembalakan dengan baik dan memberikan apapun menjadi tantangannya. Seperti ayat pertama tadi itu, kalau upahan apa yang terjadi dengan apa yang digembalakannya dia tidak peduli. Tetapi gara-gara Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya, tidak akan membiarkan domba-dombanya itu mati di tangan musuh-musuh atau mangsanya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai gembalaan domba-domba Tuhan, kita bagaimana menerima karya agung penyelamatan Tuhan dan juga penggembalaan Tuhan dalam hidup. Tetap kita menerima Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Banyak persepsi kita masing-masing. Moluta sukun nuaing di hadiriota. Isero debata, isero Yesus parmahan na degane di bagasan moluta. Mungkin beda loh tafsiran. Allah harorata siya beda haroroa. Do banyak pergumulan. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai gembala itu terpapar dari apa yang kita alami dalam hidup kita. Kalau ditanya mungkin sama BP, siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup ini? Dia gembala yang baik. Mungkin hanya untuk memberikan pengharapan baik. Sekiranya Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam hidup, itu masih pengharapan. Tetapi menurut kita naung berdua, kita naung dewasa. Kalau disuku kita, isero Yesusi di bagasan gulumu. So dia di Yesusi marmana di perjalanan di gulumu. Kita berat, beda dong tafsirata, beda dong nang pengalusir dari sini. Ala arok ilustrasi sama dokon, ya do disuku no di tonga-tonga di sekolah. Di tonga di sekolah non Roma suku-suku nama dok. Siapa sebenarnya Yesus di dalam hidupmu? Jadi kebetulan di persekolahan ini kan harowan narayam lebih sih. Ada anak di perpegani dan mungkin hakim bapak. Siapa Yesus dalam hidup? Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakim yang agung, yang adil. Karena dia di tempat alana lunas yang kehakiman, jalan berita hukum do sering dihadapi iman dari tokoh-tokoh di keluarga naruh hata-hata dari Tuhan. Dia menganggap bahwa Yesus itu adalah hakim yang agung. Itu kita tidak bisa menyalahkannya. Dan boleh salah homotai di bagasa kaposel. Mau disuku sekali. Gendeng di pengusaha. Siapa? Mana nanti 33. Isi Yesus di bagasa. Yesus do karoroan ni paso-paso. Ipe langgu jote. Disukup saya kena asing, isi do Yesus di bagasan dulu. Yaitu tadi, ala anak di dokter di mana siapa Yesus di dalam hidup? Yesus itu adalah tabib. Ala anak memang maha tabib dia, maha bisa. Jadi semua tafsiran yang dikatakan tadi, yang dipertanyakan dengan orang anak-anak sekolah itu, semuanya itu benar itu. Tergantung dalam proses kehidupannya. Dia apa yang dialami. Roma suku-suku itu anak di pemulung. Anak di pemulung ini agak diam dia. Siapa Yesus di dalam hidup? Dia mengatakan dengan tunduk. Yesus itu ibarat pemulung dia. Barang yang tidak diperlakukan lagi, dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, bisa dia ambil, dibersihkan, diciptakan kembali, bisa dipergunakan kembali. Tidak ada yang sia-sia di dalam hidup kita kalau Tuhan sudah merubah. Opek tak sesalah tahu. Jadi tergantung do panjalota di bagasa kaposel. Bagaimana kita menerima firman Tuhan bahwa Yesus adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Semua persepsi kita itu sama, tetap menjadi domba Tuhan. Amin. Dan alani nah si tua au
karena Allah di ruasamu, karena Allah di naposolo pehamu, sama kita domba-domba Tuhan. Gembala kita adalah Yesus yang Maha Baik. Tergantung kita dong. So dia mahija macam Yesus itu bagasan moluta nagado perlahan menjadi gembala dalam hidup kita. Yang muda tadi memberikan gantungan hidupnya kepada Yesus. Silakan. Kiranya Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk hidupmu masa depan. Itu sah-sah saja itu. Nah kita nah juga di pasu-pasunya anak kaya nakor, sah-sah saja itu. Semua pergumulan kita bawa kepada Tuhan sebab Dia Maha Baik. Dia bisa merubah, sanggup. Dia melepaskan kita dari apa belenggu di dalam hidup. Seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat terakhir tadi, masih banyak domba yang tidak satu bulan lebih luas naso harus sangat bagas dorong di Tuhan namar serat ipe na pahamon na lo iko gabe pinarmahan na lo sa lo jalai ko puloy sogot sainganan di bawah kita. Itu pengharapan yang sangat kita syukuri atas karya Tuhan menjadi gembala yang baik. Domba-domba yang tidak ikut di dalam apa yang Dia gembalakannya, Dia cari untuk dipersatukan dengan domba-domba Dia. Untuk semua menerima waris di kerajaan surga. Itu harus jaminan hidup kita. Jadi dana Allah dipakai dana Allah ini pribadi kita yang diambil sama Tuhan. Pribadi kita yang dipakai Tuhan untuk jadi domba-domba. Dan sia taruhan di kemewahan di rumah ibadah bukan karena kehebatan di dalam kehidupan pribadi. Dana Allah ini nama tua, dana Allah ini darah berbeda. Semua Tuhan mau merangkul kita menjadi domba-dombanya untuk kita bisa bersukacita menerima pewaris-pewaris surga. Jadi di dalam Yesus menggembalakan kita, mari kita syukuri apapun problem kita. Una pola maila ida. Ebohado dohonoku Tuhan ini. Pilih bulan aku besok mulai doa. Itu di hadapan Tuhan. Itu hanya pelengkap di dalam kita untuk menjalankan misi ibadah kita. Anggona Tuhan ini, tapi lehok madir getol, nasa natolak kita tanpa sahat di debata. Ido silua nomor jada ido nani haroboh di debata. Amin. Dan merupakan harus 100.000 dulu. Belum hari minggu ikut di rumah-rumah di gedung yang mewah. Baru Tuhan mau datang. Tidak. Buatan tangan Tuhan, tangan manusia. Tuhan tidak menerima itu, tapi Tuhan menerima hati kita. Dalam segala pergumulan kita serahkan untuk diselamatkan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Kurang untuk pergumulan ada taruh di teman-teman di perjalanan di dulu yang kita tidak sadar akan problem atau masalah yang kita hadapi itu, Tuhan kasih solusi. Tuhan tunjukkan jalan untuk kita bisa keluar dari segala problem itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sudirna kita ruas di kuliah di Tuhan. Saya maha bersyukur. Pasal di debatado kita, marhiti Yesus Kristus gabi parcapar di hamaluan surga di surga hasonan. Nampe di bagasan gok ni hamau kita, nampe di bagasan bocah di pikiran kita, nampe di bagasan duk-duk nata tahu si mata susah pikiran ada. Mamereng di partikian dapat video, lungalan udang ruas asomar minggu. Saya ada matanya dibuka di batama, pintu ni aporsiaw na roakar malabi. Asa dipilih. Asa dibayar ruji-ruji isi lo dirinya dia diriona di tempat-tempat di portilio para dokter debat. Asa unang gabiluza, asa unang aroma mahiu portilio di nortornya karena masa. Pesawat tadi debat. Tuhan Yesus aja mencari domba-domba yang terdampar. Apabila memahita, nasa tok tadi kok dobe memuji. Pasangan perempuan di debat tadi teman-teman di luluta. Ikut sari holan adoita, ido posti rata, amin.
tanpa sempurna kita di bagasan keterpurukan selama-lamanya. Tuhan akan menunjukkan jalan, sebab Dia kepala kita. Dia memberikan kita di rumput yang hijau. Dia membawa kita ke dalam air yang tenang. Anggo ulu kita parma anona. Amin. Sobat lima, demikianlah firman Tuhan yang singkat sebagai renungan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya ini untuk merubah kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita agar Tuhan selalu menggembalakan kita untuk kita dapat bersukacita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkata. Yang pertama jadwal ibadah kategorial dan latihan kor. Lalu gereja, administrasi sudah tertera jadwalnya, belum ada perubahan. Demikian juga statistik kehadiran minggu yang lewat. Yang ketiga titik atau pengumuman. Yang pertama ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Pada masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat KKI Penerangan. Jika sarana dan prasarana perayaan KKI Penerangan, pimpinan majelis jemaat KKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berbagi kasih, menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui KKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan Tuhan tambah-tambahkan rezeki terhadap keluarga. Yang ketiga, ibadah minggu 28 April 2024 kita akan laksanakan ibadah Paskah, ibadah menggunakan bahasa mata keluar. Yang keempat, renungan harian siang Bibel adalah yang saat dan minggu ke depan. Kita berikan waktu untuk tetap membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan seperti yang sudah dilakukan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan pertama, kedua, ketiga, dan juga persembahan sekolah minggu. Selanjutnya pengeluaran minggu yang lewat bersama dengan rekapitulasi pada Sabtu 19 bulan 4 2024. Total saldo kita 16.105.800.
pemasukan mulia masih tetap. Demikian juga saldo pembangunan. Tadi terus menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dari keluarga Aman menurun terus. Kita doakan bersama-sama agar keluarga Aman menurun sehat. Besok mau pergi ke Gunung Sugih agar Tuhan tetap mengiringi langkah Aman dan keluarga semuanya. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Akhirnya pimpinan jemaat, para hadado beserta majelis jemaat KKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya. Ada yang tertinggal sedikit tadi. Sudah masuk, maaf, ada tinggal dari Komisi Perempuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Komper PGI Wilayah Jambi. Jambi 19 April 2024, nomor 23 dari Komper dari 2024, perihal undangan ibadah. Kepada yang terhormat Ibu Gembala, Ketua Wanita KKI Penerangan di tempat. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya bagi kita semua, khususnya Komisi Perempuan atau Komper PGIW Jambi, semua dalam keadaan sehat. Kami mengundang Ibu Gembala, Ketua Wanita beserta anggotanya untuk dapat hadir dalam ibadah perayaan Paskah Komisi Perempuan pada hari tanggal Selasa 23 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai selesai. Tempat Taman Hutan Kota Jambi. Alamat Nada Sambawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dalam pelayanannya, Ketua Komper PGIW Jambi, Pendeta Herni Winowo STH, Sekretaris Komper PGIW Jambi Maya Ratu, mengetahui MPH PGIW Jambi, Pendeta Joel Wow. Demikian surat yang masuk untuk KDR agar berkoordinasi tempat yang sebenarnya apakah di hutan kota atau di gereja, mohon dikoordinasikan dan merencanakan untuk mengikuti ibadah raya tersebut. Satu minggu yang lewat pasti ada yang ulang tahun, Bapak Ibu dengan anak-anak. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan semoga Tuhan semakin memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah nama Nama
Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita membawa berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.